Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Baik anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah anak-anak, kita telah sampai di pelajaran yang ketiga, yaitu tentang meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Esa lagi Maha Pemberi. Baik, perhatikan video yang akan disampaikan oleh Bapak agar kita semua bisa memahami dan bisa mengamalkannya. Baik anak-anak, silakan simak video Bapak. Baik anak-anak, kita telah memasuki pelajaran 3, buku 3A halaman 23. Meyakini Allah Maha Esa dan Maha Pemberi. Baik anak-anak, coba perhatikan. A. Allah Maha Esa. Kemudian nomor 1, meyakini Allah Maha Esa. Anak-anak tahu apa artinya Maha Esa? Oke, kita lanjut. Seorang muslim mempercayai dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan yang Maha Esa di seluruh jagat raya. Maha Esa artinya Maha Tunggal, satu, ya. Allah itu satu, bukan 2, 3, 4 atau banyak. Itu tidak benar, tapi yang benar adalah Allah Maha Esa, Allah Maha Satu. Hanya satu saja, ya, tidak berbilang. Kemudian tidak ada satupun makhluk yang setara dengan Allah, tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Ikhlas ayat 1-4. Baik anak-anak, mari kita baca surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad artinya katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Kemudian yang Allahus samad, Allah tempat meminta segala sesuatu. Jadi, jangan kita meminta kepada patung, jangan minta kepada jin, setan, itu tidak benar, ya. Yang benar adalah kita hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Nah, anak-anak, mustahil Allah itu beranak. Seperti Tuhannya orang-orang yang tidak beragama Islam, mereka meyakini Allah itu beranak, ada Tuhan anak, ada Tuhan bapak. Itu tidak benar, ya anak-anak, karena Allah itu mustahil sama seperti manusia. Allah mustahil sama seperti manusia yang beranak dan diperanakkan. Nah, Allah yang menciptakan manusia, mustahil Allah sama seperti manusia. Kemudian ayat yang terakhir, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Allah. Tidak ada satu pun yang sama dengan Allah, karena Allah sebagai penciptanya. Mustahil atau nggak mungkin orang yang menciptakan sesuatu itu akan sama bentuknya sama yang dia ciptakan. Contohnya tukang bangunan, tukang bikin lemari, mustahil orang yang bikin lemari sama lemari tersebut mukanya sama, pasti beda, ya. Yang lemari bentuknya kayak kotak, ada pintunya. Kemudian orang yang menciptakan lemari itu manusia, nggak mungkin sama, ya. Gitu maksudnya, paham toh? Kemudian lihat yang di bawah, hanya kepada Allah manusia meminta pertolongan dan menggantungkan nasib. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah, summa idza massakumud durru fa ilaihi taj'arun."
Artinya, dan segala nikmat yang ada padamu datangnya dari Allah. Kemudian apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka kepadanya lah kamu minta pertolongan. Hal itu karena semua nikmat yang mereka peroleh seperti kesehatan dan kebahagiaan semata-mata dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham tuh anak-anak? Baik, kita lanjut ke 2, meyakini Allah Maha Esa lagi Maha Penyayang. Jika anak muslim ditanya siapakah yang menciptakan manusia dan alam semesta ini, ia tentu akan menjawab Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan manusia dan alam semesta ini. Allah yang Maha Pencipta satu-satunya, yang berkuasa menciptakan segala sesuatu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian nomor 3, perilaku meyakini Allah Maha Esa dan Maha Pencipta. Berikut beberapa perilaku meyakini Allah Maha Esa dan Maha Pencipta. Pertama, anak-anak, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita diciptakan tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah, semata-mata untuk kita beribadah menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hanya lahir di dunia untuk mencari makanan, untuk mencari harta dan lain-lain. Bukannya itu semuanya kita diciptakan hanyalah untuk beribadah kepada Allah, memberi makan orang ibadah, bersedekah ibadah, tersenyum kepada orang lain ibadah, itu ya maksudnya. Kemudian yang kedua, berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita meminta kepada selain Allah, meminta kepada pohon, meminta kepada patung, jin, setan, kunti, itu tidak boleh ya, karena itu namanya syirik atau menyekutukan Allah. Kita hanya meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian anak-anak, nomor 3, bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya. Bersyukur artinya kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dikasih mobil, kita dikasih rumah, kita dikasih motor sama Allah, maka kita wajib bersyukur, berterima kasih kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian yang keempat, memanfaatkan ciptaan-ciptaan Allah untuk kebaikan. Jangan kita memanfaatkannya untuk kejelekan. Misalkan Allah telah memberikan ia mobil, Allah telah memberikan ia motor, terus dia gunakan untuk mencuri, mencopet. Nah, itu tidak benar ya. Harus kita gunakan untuk kebaikan, pergi ke sekolah, pergi ngaji, pergi menuntut ilmu dan lain-lain ya. Kita memanfaatkan ciptaan Allah untuk kebaikan. Yang kelima, menjaga dan melestarikan ciptaan-ciptaan Allah. Nah, seperti menanam bunga, menanam pohon-pohon. Jangan kita menebang pohon, kemudian kita tidak menanamnya lagi. Nah, kalau sudah ditebang, kita harus mereboisasinya dengan cara menanam kembali pohon-pohon, bibit-bibit pohonnya ya, biar tidak terjadi banjir dan bencana-bencana yang lain. Itu ya anak-anak, ya, adalah salah satu perilaku meyakini Allah Maha Esa dan Maha Pencipta. Baik anak-anak, insya Allah hari nanti kita lanjut lagi. Semoga apa yang kita bahas hari ini mendapatkan berkah dan kita bisa memanfaatkannya, memberikan manfaat kepada orang lain. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.